Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, teman-teman semua dimanapun berada, sehat jasmani, rohani itu yang utama dalam kehidupan kita ya. Panjang umur, dilancarkan semuanya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Yang paling utama adalah itu teman-teman ya, sehat. Kita kaya nggak sehat nggak nikmat ya. Kita punya bisnis apapun nggak sehat ya nggak bisa menikmati artinya ya. Oke teman-teman ya, jadi ini tak terasa sudah partnya part 5 atau bagian kelima. Sebetulnya gini teman-teman, saya cek ya, saya pelajarin memang ketika didetailkan ya, ketika dibahas betul memang bisa dipahami dan dipelajari, white paper jelas adanya. Namun ketika diurutkan atau didetailkan satu persatu, kemungkinan ini partnya sehingga menjadi part 10 ya, bisa sampai 10 atau 11 barangkali. Saya coba cek seperti itu. Nah, jadi berhubung memang ini kita ambil intinya ya, nanti saya coba tetap jelaskan bagaimana white paper, kemudian biar kita coba melangkah memahami daripada segi roadmapnya seperti apa ya, kemudian info-info selanjutnya yang lain juga masih banyak yang perlu kita pahami karena memang ini kita transisi daripada enclosed mainnet ke mainnet. Jadi persiapan kita adalah memperkuat basicnya, bagaimana ini sebuah sistem kekuatannya seperti apa, daripada kita berpikir berpikir value terus-terusan, value produk dan sebagainya. Lebih baik kita konsen untuk memahami ya, sebetulnya ada loh tercipta project seperti ini dengan teknologi dan perhitungan seperti ini, aturan mainnya seperti ini ya. Lebih baik kita fokus di sana. Jadi saya di sana dulu sementara ini ya. Namun kembali ke yang tadi, agar tidak terlalu artinya banyak part. Jadi saya coba kemarin kan sempat sampai sini ya, ada ketika kita membahas tinggal ke 4 peran ya yang dimainkan pengguna Pi sebagai penambang Pi ya. Kita coba bahas ke bawah, namun pada intinya adalah saya coba kasih sharing aja, ini berbagi apa yang saya pahami, yang saya pelajari ya. Jadi saya kasih kisi intinya saja, intinya biar cepat teman-teman, karena ini panjang sekali teman-teman. Jadi kalau untuk dibedah per paragraf, artinya ini bisa sampai part 10 dan mungkin entah sampai berapa selesainya. Jadi saya rasa kita ambil yang inti-intinya saja, dan yang terpenting buat kita adalah mengetahui bahwa semua regulasi sudah tertera di white paper, karena patokannya adalah white paper teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja, kita ngobrol-ngobrol sambil jangan lupa siapin kopinya teman-teman ya. Ada yang komen tuh kopi dengan ubi rebus ya, luar biasa Mas, siapa itu namanya. Kemudian ada yang kopi sambil udud ya, nggak apa-apa, santai aja, kita bawa relax teman-teman ya, sambil menunggu mainnet. Nah, ini kita juga secara basic mainnet itu sendiri, teman-teman mungkin di luar sana ada yang belum paham apa sih sebenarnya mainnet, bagaimana sih teknis mainnet itu juga kan sebetulnya. Jadi sebenarnya masih banyak teman-teman yang bisa kita sharingkan jadi pokok bahasan, agar apa, kalau saya ingin semudah mungkin mengikuti daripada tujuan core team itu kan tujuannya, padahal ini project berat gitu loh. Project berat dalam artian teknologi yang digunakan, matematika perhitungan tingkat tinggi yang digunakan, rumus-rumus algoritma yang digunakan, ini bukan kelas kita orang biasa, tetapi dia berusaha bagaimana memasyarakatkan ya, bagaimana teknologi ini hingga sampai yang sebuah kripto itu sampai dia dari histori. Kita kan sebelumnya white paper ini kan maksud dan tujuannya, fungsionalnya daripada project ini, kemudian historinya, perbandingan antara histori teknologi, perbandingan teknologi yang dulu dengan yang Fi gunakan ya, dulu sampai modal besar, sekarang bisa sampai di handphone. Nah, itu sebelumnya kan di white paper sudah kita jelaskan di part sebelumnya kan. Nah, jadi ketika kita memahami basicnya, dasarnya seperti itu, artinya bahwa developer atau core team memiliki niatan baik bahwa bagaimana menyampaikan tingkat kesulitan yang tinggi hingga disederhanakan seluruhnya, bagaimana agar orang biasa memahami. Nah,
Saya bercermin dari situ, saya terinspirasi dari situ. Jadi kita coba menyederhanakan saja ya. Jadi artinya kita ambil inti-intinya. Yang penting kita secara garis besar bahwa semua regulasi, semua aturan main ada di white paper. Jadi nggak usah khawatir. Oke, ini teman-teman ya, ada 4 ya, ada 4 peran ini ada sebenarnya di aplikasi teman-teman. Di aplikasi masing-masing ada sebagai pelopor ya, kemudian sebagai penyumbang, sebagai duta besar, dan node. Ada 4 ya. Jadi ketika teman-teman buka aplikasi Pi Network Mining, di situ ada 4 ya. Jadi pelopor ini kita pionir. Nah, kita kan yang checklist centang itu di apa namanya? Di peran ya, 4 peran ini kita sebagai pelopor. Jadi apa itu pelopor ya, di sana kan bisa dibaca ya. Jadi pelopor itu adalah orang yang mining pertama kita, adalah yang pertama. Jadi tapi di sini real manusia, bukan robot. Artinya begitu. Jadi ya. Kemudian penyumbang juga bagi orang-orang yang merekrut ya, duta besar juga sama ya. Jadi artinya yang memperkenalkan jaringan Pi ini sebagai duta besar. Kemudian yang node ini adalah seorang pengguna, merupakan pelopor juga ya, pionir juga, tak namun penambangan menggunakan node atau menggunakan komputer atau laptop ya. Tujuannya adalah inilah yang nanti akan sebagai tolak ukur pertama ya untuk konsensus di Stellar ya, Stellar protokol ya. Ini node yang diutamakan. Nanti untuk semua handphone bagi pionir itu sebagai pembackup dan pelengkap daripada nanti nilai konsensusnya. Nah, karena ini juga penting juga ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini nggak perlu saya bacain ya, jelas ini ada di aplikasi masing-masing, tinggal dibaca saja apa yang dimaksud. Kemudian ini penjelasan ini panjang sekali teman-teman ya. Jadi kita ambil inti-intinya saja. Ini penjelasan tentang daripada apa tadi? Daripada peran ya, daripada peran kita ya sebagai pionir. Nah, ini penjelasan node ya, ada juga di white paper bahwa node itu seperti apa, bahwa sebelumnya di part sebelumnya kan saya udah jelasin node fungsinya, pengaruhnya kepada apa namanya? Kepada Stellar ya, kepada konsensus. Itu node yang paling diutamakan karena jaringan daripada pengiriman pesan ya dari antar node itu yang menjadi tolak ukur dari patokan ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga banyak perhitungannya ketika teman-teman ingin mengetahui daripada perhitungan SCP. Nah, ini via node ya, perhitungannya seperti apa, rumusnya juga ada. Silahkan baca. Namun ketika kita detailkan, ini pun sebetulnya satu paragraf ini aja bisa jadi 2 part ini. Bisa kalau untuk didetailkan ya bisa jadi 2 part video. Saya pikir buat kita sebagai orang biasa artinya ini tidak perlu mendalam lah. Artinya sudah ada ahlinya. Ini kan teknis ya. Kenapa saya ambil kesimpulan, ambil garis besarnya saja, karena setelah saya baca dan pelajari ini ternyata teknis ya. Ke bawahnya itu adalah teknis supaya dipahami. White paper itu kan sebuah proposal ya. Proposal itu untuk mendapatkan persetujuan daripada investor. Kalau di perusahaan biasanya kita punya proyek nih membangun jembatan. Proposal jembatannya mana? Jalurnya jalur swasta. Oke, perusahaan apa yang membangun jembatan? Harus ada proposalnya. Teknisnya seperti apa? Nah, ini adalah teknisnya teman-teman ya. Jadi teman-teman artinya teknisnya kita serahkan kepada ahlinya. Ini karena bersangkutan dengan rumus semua. Ya, belum tentu kan kita ahli daripada rumus kriptografi dan konsensusnya seperti apa perhitungan rumusnya ya teman-teman ya. Jadi ini next, tapi ada yang terpenting paling bawah yang akan kita bahas ya. Nah, ini kemudian pengguna aplikasi seluler juga sama ya. Fungsional daripada pengguna aplikasi seluler sudah ada gambarannya di part sebelumnya, kita bahas bahwa kenapa kok sampai di handphone miningnya ya. Jadi konfirmasi teknis daripada pengguna aplikasi seluler, teknisnya seperti apa, kok bisa sih terlibat gitu, kita mining via handphone terlibat daripada konsensus Stellar, daripada kesuksesan Pi Network ini sendiri padahal pakai handphone. Nah, ini adalah teknis penjelasannya, ada teman-teman di white paper ya. Kemudian hadiah penambangan itu ketika secara matematika tingkat tinggi perhitungan daripada Stellar Consensus Protocol ini ada yang namanya reward ya, reward daripada kita sebagai penambang. Makanya di sini ada pembahasan teknis hadiah penambang, perhitungannya seperti apa ya. Jadi di sini juga ada perbandingannya ya, dibandingkan dengan Bitcoin ya, seperti itu. Bitcoin kalau misalkan ada hash atau kecepatan tertentu ya,
secara komputasi itu dapat berapa ya, ini 12,5 contohnya seperti ini. Sama ya, pi juga seperti itu. Artinya semakin banyak teman-teman apa namanya membesarkan grup, maka nanti untuk rewardnya semakin besar, seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian ini biaya transaksi pernah saya bahas di video tentang fee ya, gas fee. Nah ini gampang teman-teman, teman-teman tinggal tonton aja tentang gas fee, ini jelas. Nah ini ada di white paper, makanya saya berani angkat di apa namanya, di video sebelumnya judulnya gas fee ya. Jadi di sini ada di white paper terbuka, ini teknisnya ya, teknis daripada detail kejelasan biaya transaksi digunakan untuk apa dan bagaimana, karena semua memerlukan apa namanya, di transaksinya blockchain itu harus ada biaya juga. Kemudian ini keterbatasan dan pekerjaan di masa depan juga. Nah ini dijelaskan juga di sini untuk cakupan cara pandang ke depan proyek ini dengan Stellar juga seperti apa ya. Ini banyak teman-teman. Jadi saya rasa yang berhubungan teknis biar yang penting sudah ada tertera, dan teman-teman kalau memang mau baca silahkan dibaca, dipahami. Ada kok di white paper, tinggal ketika memang teman-teman tidak ketemu ya bahasa Indonesia, bisa ditranslate aja kan, bisa di copy paste teman-teman ya, seperti itu. Oke, lanjut ke ekonomi pi. Nah ini ekonomi pi ada jelas ya, perhitungan ekonomi pi bagaimana generasi pertama. Lagi-lagi yang menjadi apa namanya, perbandingan adalah di sini inovasi Bitcoin ya, bagaimana sampai bisa berpengaruh kepada ekonomi ya untuk cryptocurrency. Nah ini generasi utama yaitu Bitcoin ya. Ini ada pasokan tetap berapa. Nah ini masih Bitcoin zaman dulu, dia cerita histori daripada pasokan tetap ya. Nah kemudian supply artinya mengurangi block rewardnya ya. Jadi setiap kita kan block reward itu setiap bulan, per berapa bulan kemarin kan nurun, biasa 0, berapa per jam, jadi 0, berapa ada apa namanya, penurunan ya, seperti itu. Nah ini juga ada di white paper perhitungannya seperti apa. Kemudian apalagi penimbunan penghambat pengguna sebagai media pertukaran. Nah ini juga termasuk pemahaman teman-teman ya, pemahaman daripada penghambat penggunaan sebagai media pertukaran itu apa aja. Ini lagi-lagi kan kelangkaan Bitcoin ya, menyebabkan persepsi sebagai bentuk emas digital seperti itu. Dan itu kan sebenarnya penghambat teman-teman. Jadi terlalu di gimana gitu kan. Jadi terlalu dieksklusifkan, akhirnya tidak memasyarakat. Ya ini pemahaman aja sih sebetulnya. Oke, kemudian ini di white paper ada model ekonomi fee. Nah, model ekonomi fee seperti apa itu dijelaskan ya. Artinya model ekonomi fee ini adalah daripada detail dan strukturnya pembangunan proyek ini yang memiliki ya, yang memiliki pengaruh atau kontribusi dari jaringan pi ini terhadap ekonomi. Nantinya akan berpengaruh kepada ekonomi global teman-teman tentunya. Nah ini detailnya ada. Jadi di sini perhitungan rumusnya juga ada, token supply ya. Dihitung dari mulai perhitungan matematika, dari mulai jumlah tokennya kan, total pasokan, rumusnya M plus R plus D ya. M itu apa, R, D ada berapa ya. Jadi jelas ini rumus-rumusnya. Silahkan teman-teman, karena kalau kita bahas ini terlalu panjang. Kita ambil untung yang ujung yang terakhir, yang paling utama masa saat ini ya. Ini masa saat ini, coba ini banyak nih ya pasokan. Oke, ini ada ajan teman-teman, saya hold dulu recordnya, nanti dilanjut setelah asar ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman saya sudah summary ya, sudah merangkum daripada beberapa white paper urutan ke bawahnya ya. Saya coba rangkum, saya simpelkan supaya lebih cepat dan yang penting dipahami apa isi daripada white paper itu. Tujuannya adalah kita mempelajari ini adalah intinya adalah bagaimana memahami bahwa segala regulasi yang ada ya itu ada di white paper teman-teman, seperti itu ya. Oke, yang pertama misalkan ini yang VEI attention market briefing ini adalah memperhatikan daripada marketplace teman-teman ya.
daripada marketplace untuk barter ya. Di situ yang diperhatikan adalah marketplace, utilitas dan waktu ya, artinya seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Ini yang kedua ya, yang kedua ini barter marketplace. Jadi di sini marketplace dibangun untuk virtual pribadi Anda ya, bangun toko virtual pribadi Anda. Artinya membangun toko-toko ketika Anda menjadi seorang vendor. Nah, di sini sudah tertera di white paper bahwa dipersilahkan ya bagi teman-teman yang memang mau membuka marketplace ya, bekerja sama dengan Pi Network, itu sudah ada di Play Store. Ya, karena di sini patokan pertama yang diperhatikan adalah marketplace, barter dan waktu di sana, artinya ya secepat mungkin lah ya. Kemudian selanjutnya di white paper dibahas yang ini teman-teman, terdesentralisasi. Ini App Store ya, aplikasi Pi di aplikasi Store itu menurunkan hambatan masuk bagi kreator ya. Ini artinya adalah di sana arah ke desentralisasi bagi kreator-kreator itu menurunkan hambatan. Karena kenapa? Karena akan didesain sesimpel dan se-enjoy mungkin lah aplikasi daripada Pi Network nanti ya. Terlebih ini targetnya adalah semua aplikasi Pi Network itu terdesentralisasi. Wow, luar biasa, ngeri teman-teman sebenarnya ya. Ini ada di white paper juga, sampai pokoknya di white paper itu detail banget teman-teman ya. Nah, ini juga ke pemerintahan. Ini tertulis ya, governance ya, governance cryptocurrency by the people ya, for and by the people. Jadi untuk dan orang. Jadi artinya untuk dan oleh rakyat. Artinya ini dikelola ya, tata kelola ini cryptocurrency yang berhubungan dengan kepemerintahan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat untuk rakyat, seperti itu contohnya ya. Jadi luar biasa, ini target daripada Pi Network ya. Kemudian di sini ada bentar. Di sini ada apa namanya, Vice Governance Model, Two Phase Plan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi model daripada fase Pi Network ini ada dua, dan ini memang unik teman-teman. Belum ada cryptocurrency yang menggunakan dua fase terakhir. Jadi posisi di dua fase terakhir ini belum pernah ada dan belum pernah terjadi yang saya tahu ya. Dan baru Pi yang mengadakan adanya dua fase, yaitu fase enclosed mainnet ya. Jadi untuk tahap awal, dan yang kedua adalah mainnet. Nah, di sini Pi governance model two phase plan. Jadi dua rencana fase model tata kelolanya. Yang pertama adalah professional governance model. Ini targetnya adalah 5 juta member ya. Model tata kelola sementara 5 juta anggota. Nah, itu nanti dibuatlah model pertama untuk fase terakhir ini ya. Jadi nanti ada di bawah, kita lihat penjelasannya. Kemudian yang kedua, constitutional convention. Jadi konvensi konstitusional itu di atas 5 juta anggota. Jadi ini diarahkan kepada ketika kita sekarang sudah berarti berapa ya? Lebih dari ini kan, targetnya aja cuma 5 juta, kita udah 50 juta ya. Anggaplah 30 juta, udah melebihi. Nah, sekarang posisi kita sudah melewati konvensi konstitusional. Jadi segala sesuatu itu berhubungan dengan kita sebagai pionir teman-teman. Ketika ada sesuatu ya berdasarkan teknologi, nanti untuk keputusan value dan lain sebagainya itu melibatkan daripada jumlah anggota kita ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Oke, next saja. Untuk ini peta jalan atau roadmap atau rencana penerapan tahap 1, desain distribusi Trust Graph Bootstrap. Nah, ini sudah ya. Jadi di sini kita baca server Pi beroperasi sebagai voucher ya, yang meniru perilaku sistem terdesentralisasi karena akan berfungsi begitu aktif. Selama fase ini ya, peningkatan pengalaman dan perilaku pengguna dimungkinkan dan relatif mudah dilakukan dibanding dengan fase stabil jaringan utama. Semua pencetakan koin ke pengguna akan dimigrasikan ke jaringan langsung setelah diluncurkan. Dengan kata lain, LiveNet
pada awalnya akan memblokir semua saldo pemegang akun yang dihasilkan selama fase 1. Ya, fase 1 sudah kita lewati. Dan terus beroperasi seperti sistem saat ini tetapi sepenuhnya terdesentralisasi. Pi tidak terdaftar di bursa ya. Jadi di sini kita udah mulai fase masuk fase 3 sebenarnya kita ini kan ada 3 fase ya. Nah, ini di sini Pi tidak terdaftar di bursa selama fase ini. Oke. Dan tidak mungkin untuk membeli Pi dengan mata uang lain. Artinya Pi ini selama masa fase ini ya tidak terdaftar di bursa manapun teman-teman. Di exchanger manapun tidak ada. Selama fase ini. Ini anggaplah kita udah peta jalannya ini masih tahap fase 1 ya. Karena ini fase 2-nya ada nanti. Nah, ini fase 1 tidak terdaftar di bursa manapun. Ya jelas ya, karena memang masih dalam tahap pembangunan dan penyempurnaan. Tentunya karena di sini ada desain, distribusi, trust grab, bootstrap ya. Jadi artinya masih dalam posisi penyusunan dan penyempurnaan. Oke, kita langkah ke fase 2 ya. Fase 2 ini ketemulah kita ini juga sudah melewati ya fase testnet, dan yang dimulai testnet di akhir tahun 2021 kemarin sudah mulai ada testnet kan. Oke. Nah, ketika teman-teman di Pi Browser kemarin kan diberikan tuh 100 koin untuk testnet saling transfer seperti itu. Nah, itu adalah dimulainya fase testnet ya, uji coba mentransfer bagaimana jaringan itu berfungsi dan lancar untuk melakukan sebuah transaksi. Jadi harus ada uji dulu, uji testnet dulu ya, masuk nggak koinnya, koin uji cobanya itu ya. Nah, sebelum kami meluncurkan jaringan utama, sebelum migrasi ya jaringan utama, perangkat lunak node akan digunakan pada jaringan uji. Nah, saat itu jaringan node itu membantu kelancaran daripada setiap transaksi walaupun kita dari handphone teman-teman. Jaringan uji akan menggunakan grafik kepercayaan yang sama persis dengan jaringan utama ya. Bahkan agar setiap node dapat bergabung dengan jaringan utama, mereka disarankan untuk memulai di testnet. Jaringan uji akan dijalankan secara paralel dengan emulator Pi di fase 1 ya, dan secara berkala. Setiap hari hasil dari kedua sistem akan dibandingkan untuk mengetahui celah dan kesalahan jaringan uji. Jadi kalau setelah diuji nanti akan ketahuan miss-nya di mana, kesalahannya di mana, problemnya di mana. Makanya setiap project sudah pasti ada yang namanya uji coba dulu sebelum mainnet ya, yang akan memungkinkan pengembang Pi untuk mengusulkan dan mengimplementasikan perbaikan ya. Jadi nanti ketika ada problem ketahuan terbaca apa masalahnya, problem apa aja yang jadi kendala gitu. Setelah menjalankan kedua sistem secara bersamaan, testnet akan mencapai keadaan di mana hasilnya secara konsisten cocok dengan emulator ya. Saat masyarakat sudah merasa siap, Pi akan bermigrasi ke fase berikutnya, yaitu ada di fase mainnet. Jadi kita kan sudah dimigrasikan, ada teman-teman yang sudah lolos KYC ya, sudah lolos KYC kemudian sudah termigrasikan koinnya, kemudian ada yang beberapa sudah masuk ke available ya, available balance ya. Jadi teman-teman sudah siap untuk menggunakan daripada koin Pi tersebut. Nah, itu berarti kita sudah masuk fase terakhir ya, fase 3 untuk saat ini. Nah, ini menarik teman-teman. Fase terakhir yang terpenting yang harus kita pahami adalah ketika komunitas merasa perangkat lunak siap untuk produksi dan telah diuji secara menyeluruh di testnet, mainnet resmi dari jaringan Pi akan diluncurkan. Ya, ini kita sudah diluncurkan. Mainnet resmi sudah diluncurkan, artinya kita sudah dimigrasikan, itu sudah masuk masa mainnet ya. Sudah masa mainnet, artinya mainnet di sana baru mainnet tahap awal, yaitu termigrasi koinnya dan siap untuk barter. Tetapi mainnet untuk di sektor bursa kriptonya belum teman-teman ya. Jadi ini kita harus pahami juga. Jadi kita sudah ada di fase 3 yaitu fase mainnet, tetapi langkah-langkah di fase mainnet itu detailnya banyak juga ya. Jadi bukan hanya kita asal dimigrasikan koin langsung bisa dinikmati, tidak. Prosesnya juga masih panjang. Dalam satu fase itu proses panjang teman-teman. Seperti halnya fase 1 itu banyak banget, fase 2 banyak, dan fase 3 juga banyak yang harus diselesaikan ya. Detail penting adalah bahwa dalam transisi ke mainnet hanya akun yang divalidasi milik individu nyata yang berbeda yang akan dihormati, artinya yang akan diakui. Setelah titik ini, voucher dan emulator jaringan di fase 1 akan dimatikan. Fase 1 sudah tidak berfungsi, ya sudah dimatikan, dan sistem akan terus berjalan dengan sendirinya selamanya, yaitu yang namanya terdesentralisasi. Pembaruan protokol ya di masa mendatang
akan disumbangkan oleh komunitas pengembang Pi dan tim inti Pi, dan akan diusulkan oleh komite, ya gitu loh. Implementasi dan penerapannya akan bergantung pada node yang memperbaharui perangkat lunak penambangan seperti hanya blockchain lainnya, ya. Tidak ada otoritas pusat, artinya tidak tersentralisasi, teman-teman. Ingat ya, yang akan mengendalikan, ini yang paling terpenting. Poin terakhir ini harus dipahami betul-betul agar terhindar daripada perdebatan yang gak jelas, teman-teman. Tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang nanti setelah terdesentralisasi. Ingat ya, bukan sekarang. Sekarang masih tersentralisasi. Makanya saya bilang, mainnet ini prosesnya panjang dan banyak yang harus diselesaikan. Jadi katanya mainnet, tapi kok masih tersentralisasi? Nah, kan ada aja pertanyaan. Artinya teman-teman, sekarang masih tersentralisasi, masih dimatangkan ya, hingga benar-benar didesentralisasikan nantinya. Sekarang kalau misalkan langsung didesentralisasikan, emang teman-teman ngerti ya, emang teman-teman bisa menyelesaikan proyek ini? Kan tidak. Jadi kita perlu masih tersentralisasi dengan core team. Makanya kita percayakan semua kepada core team ya, gitu. Jadi ini tidak ada otoritas pusat nanti ya, ini perkataan ini untuk nanti yang akan mengendalikan mata uang, dan itu akan sepenuhnya didesentralisasi. Saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dibuang, terhapus dengan sendirinya nanti ya. Misalkan ada duplikat atau akun-akun palsu dan sebagainya, itu nanti akan terbuang dengan sendirinya. Itu udah pasti secara sistem dan akan terbaca. Ini adalah fase ketika pi. Nah, setelah desentralisasi, nah ini kita belum berpikir bahwa udah kita berhasil di PIAT, belum. Ini intinya prosedurnya adalah sistem itu masuk dulu ke desentralisasi. Setelah betul-betul diakui terdesentralisasi ya, sistem ini ya sesuai dengan konsensus protokol ya, hasilnya sudah oke dan terdesentralisasi, barulah di sini ini adalah fase ketika Pi dapat terhubung ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya. Bayangkan teman-teman. Artinya kenapa? Kita pahami. Kalimat terakhir ini adalah fase ketika Pi dapat terhubung ke bursa. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Terhubung ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya. Kehubung ke bursa itu artinya ada di bursa kripto, teman-teman. Di white paper sudah jelas. Ini artinya akan terhubung ke bursa. Bursa ini kan luas, bisa bursa kripto, bisa bursa perbankan, bisa bursa apa. Nah ini ketika memang nanti sudah ada di bursa, artinya kita bisa menukarkan ke mata uang lainnya. Mata uang lainnya ini kan banyak, bisa mata uang kripto, bisa mata uang fiat. Artinya kita bebas. Disinilah kita menikmati hasilnya, teman-teman ya. Jadi target daripada terakhir kita ini adalah di mana fase ini terselesaikan dengan baik, bantuan daripada core team, karena sekarang masih terpusat, teman-teman ya, karena kita membutuhkan masih terpusat. Kalau tidak terpusat nggak bakalan selesai ini project ya. Jadi ini sudah pasti arahnya akan terhubung ke bursa karena sudah ada di white paper ini, teman-teman. Gitu loh, akan terhubung ke bursa. Nah, adapun kepastian di sini tidak dijelaskan apakah itu bursa fiat atau bursa kripto. Nah, kita lihat aja nanti. Tetapi yang saya tahu, ketika ini memang mata uang digital atau ini artinya adalah disebut-sebut di dalam white paper juga adalah merupakan sebuah cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain, artinya bursa yang diarahkan adalah bursa cryptocurrency juga. Artinya bisa ditukar dengan mungkin ETH atau Doge atau apa, teman-teman bisa menginvestasikan ke koin lain. Misalkan jika memang teman-teman minat terhadap koin-koin lain seperti itu dan dapat ditukar mata uang lainnya. Nah, mata uang apa? Mata uang kan banyak. Mau di dunia kripto mata uangnya banyak, di dunia real fiat itu mata uang banyak, silahkan bebas. Ya, gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Jadi ini mainnetnya. Jadi teman-teman gak usah bertanya-tanya lagi arahnya kemana. Nah, kalau masalah ada asumsi bahwa ini akan masuk ke perbankan segala, bisa jadi memang ke bursanya bursa perbankan, artinya berhubungan dengan bursa uang fiat, bisa jadi, nggak masalah. Kemanapun itu ya. Atau mungkin ada orang yang bicara, wah kamu pahamnya salah, ini bukan kripto bro, ini nggak bakalan ada di bursa atau nggak ada di exchanger, nggak bakalan ada. Ini hanya ada nanti tukarannya ke
perbankan, nggak bakalan ada di exchanger, misalkan seperti itu. Ya itulah paham mereka, biarkan saja, nggak masalah. Karena siapapun nggak bakalan pernah tahu realnya nanti akan seperti apa. Tetapi di white paper ini jelaskan teman-teman. Ini dijelaskan di sini. Jadi memang di sini masih masih garis besar, masih gambaran besar ya, belum mengerucut. Namun ketika kita pahami dari urutan awal sampai akhir ini, nah, jadi kalau saya menyimpulkan bahwa ini adalah, bisa saya katakan dengan bahasa saya sendiri, ini adalah hibrid. Bisa masuk ke dunia kripto atau di exchanger, bisa juga memang nanti diakui kripto ini oleh perbankan. Artinya tetap basicnya, fundamentalnya adalah ini adalah sebuah kripto yang akan ada di exchanger. Kalau saya melihat ya, kalau masalah untuk fungsional walaupun jenisnya kripto, tetapi kalau memang aturan main dan di backup dengan ekosistem. Ingat ya teman-teman, ekosistem atau utilitas yang ada ya, marketplace yang ada itu adalah pembackup saja. Selain daripada membantu nilai ya, pertumbuhan nilai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tetapi tetap secara fundamental itu pembackup. Karena yang utama adalah di white paper di sini jelaskan, yang utama menggunakan SCP, Stellar Consensus Protocol. Artinya di situ teman-teman. Ya, jadi kendati pun marketplace-nya cuma 2 atau cuma 3, SCP tetap berlaku karena itu yang diutamakan. Marketplace ini hanya pendukung, pembackup, penguat ya. Penguat daripada transaksi, daripada konsensus, itu penguat. Ya, jadi tetap yang utamanya adalah di konsensus SCP itu. Tetapi SCP itu sendiri recordingnya itu dari transaksi, dari kumpulan transaksi, dari yang namanya digital transaction, yaitu sudah ada dari mulai testnet dilihat ya, kemudian testnet juga tetap dilihat teman-teman, kemudian dilihat dicatat daripada peer to peer, dicatat daripada peer to apps, yaitu barter via aplikasi, via marketplace. Nah, itu adalah terkumpul di SCP nanti. Nah, itulah yang akan sentral daripada penentu value ya teman-teman ya. Tetapi sudah ada informasi, sudah ada gambaran-gambaran lah berapanya, tetapi saya juga nggak berani menyebutkan berapanya karena ini sensitif teman-teman ya, karena ada sebagian yang memang tidak meyakini nilai berapa, ada yang juga meyakini. Oke lah, terserah masing-masing, intinya kita memahami ini aja. Oke teman-teman, video ini sekaligus video terakhir ya, untuk menjelaskan daripada white papernya Pi Network teman-teman ya. Mudah-mudahan ada gambaran, kendati pun ada yang kita lengkap, diambil garis besarnya saja yang berhubungan dengan teknis ya, karena akan memakan daripada banyak video nantinya. Jadi kita ngambil intinya aja, dan terpenting ini yang bagian terakhir yang saat ini kita alami adalah kita berada di fase mainnet. Nah, jadi harus dipahami arahnya kemana. Artinya di sini sudah jelas ya. Oke ya, yang terakhir ini. Oke, itu aja, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Besok-besok kita lanjutkan ngobrol-ngobrol, sharing di pemahaman yang lain. Apakah itu roadmap biar lebih jelas ya. Pengen tahu roadmap itu seperti apa bagi yang mungkin belum memahami roadmap itu apa dan roadmap sebagaimana. Kemudian ada juga pemahaman-pemahaman lain ya. Kemudian saya juga sebetulnya ada yang teman-teman menunggu informasi daripada Core Coin ya. Jadi bukan hanya Pi Network tapi ada Core Coin Network, Core Coin, kemudian ada BTH, Bitcoin Hunter dan lain sebagainya. Teman-teman yang lain juga membutuhkan informasi itu. Jadi mohon maaf ya. Artinya ketika saya mengupload daripada pembahasan aplikasi lain, karena teman-teman yang lain juga yang ada di channel saya ada yang membutuhkannya ya, informasi untuk itu. Jadi ini white paper alhamdulillah sudah selesai. Saya rasa sudah ada gambaran buat kita, buat bahan renungan dan mempelajari dan memahami, oh ternyata project ini seperti ini. Teman-teman tinggal urutkan saja dari awal sampai akhir, dan inilah masa kita adalah di fase 3 ini, sudah ada di sini posisinya. Tinggal dirampungkan saja, kita tunggu, mudah-mudahan tidak lama ya. As soon as possible, secepat mungkin. Amin ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Tetap semangat, jaga klik petir setiap saat 1x24 jam ya. Yakin dan yakinlah bahwa ini tidak akan pernah saya sih meyakini untuk proyek ini tidak akan pernah gagal teman-teman. Tenang aja. Oke, itu aja teman-teman. Semangat terus, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.